Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau perisai bagi hidup kami. Tidak ada satupun hal yang membuat kami takut dan gemetar saat kami ada bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau buat pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh beribadah kepada Engkau, dan kami percaya hadirat Tuhan membuat kami semakin mengenal Engkau. Semakin Tuhan kami mempercayai perkataan Tuhan. Terima kasih urapi Tuhan hamba-Mu, urapi firman-Mu. Bahkan semua kami yang mendengarkannya Tuhan, kami boleh mendapat kuasa kebenaran firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Hari lepas hari kami boleh melihat kuasa Yesus yang luar biasa, yang menyelamatkan kami, yang menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita, amin. Baik saudara yang ada bersama dengan kami melayani Tuhan di tempat ini, maupun saudara yang ada di rumah, saya percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan kita, saudaraku, yang berjudul tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, ya. Kita akan buka firman Tuhan dari Habakuk 3, saudara. Habakuk 3 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian membacanya. Saya ganjil, saudara yang genap, bagaimana ketika Habakuk berdoa kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah dan pekerjaanmu yang telah terbukti. Hidup kamu dalam nyatakan itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih saya. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan di situlah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat seperti ini, maka semua pasar dan yang melakukan terkejut. Gunung yang ada sekarang berjalan Ya saudaraku, bagaimana Habakuk ini mengenal bagaimana dahsyatnya Tuhan itu, saudaraku. Dia bagaimana menyampaikan itu, saudaraku, ya. Tuhan telah mendengarkan kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan di situlah terselubung kekuatannya. Jadi ini menggambarkan di dalam Habakuk 3 ini betapa dahsyatnya Tuhan itu. Habakuk melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Bumi gemetar, saudara. Sampai dikatakan gunung yang sudah berabad-abad pun runtuh, saudara. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Habakuk mengenal siapa Tuhan itu. Makanya ketika dia berdoa mengakui keagungan Tuhan. Apakah Habakuk mengalami kesulitan? Dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, tetapi mulutnya mengakui kebesaran Tuhan. Inilah sesuai dengan khotbah kita hari ini, saudara. Tetap mempercayai Tuhan.
Saudara, ya, kita tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah virus corona ini, saudara. Tetapi Tuhan itu berkata, saudaraku, ya, bukan selamanya kita. Tuhan izinkan saudaraku mengalami senang, semua Tuhan izinkan, suka duka silih berganti. Sekarang bagaimana kita memiliki sikap untuk menghadapinya, saudara? Kalau beberapa bulan yang lalu, saudara, kita mendengar bagaimana wabah belalang, saudaraku, ya, mulai dari Afrika sampai ke China, saudaraku. Sekarang virus corona sampai ke Indonesia, saudaraku, ya. Itu semua Tuhan izinkan. Ini masa pengujian. Apakah saudara ketika bersuka cita, ketika saudara mendapatkan berkat, ketika keadaan hati saudara senang, saudara mengakui kedaulatannya? Apakah ketika kita susah, kita memungkiri kekuatannya? Makanya ada hamba Tuhan mengatakan, saudara, ya, bahwa masa-masa ini, saudaraku, orang Kristen akan mengalami stagnasi antara maju dan tidak, saudara. Ya. Jadi, saudara, ketika diperhadapkan Tuhan masa sulit ini, saudaraku, saya tidak tahu apakah saudara mengalami masa sulit sekarang. Halo, ada saudara mengalami masa sulit? Aku biasa aja, ya. Aku mulai sulit. Kalau di lingkungan ini saudaraku yang mengalami sulit, para peternak babi, ya Bu, ya, omset berkurang. Yang banyak orang juga dirumahkan, saudaraku. Ada seorang ibu nelpon saya, Bu, mungkin minggu besok kami akan dirumahkan. Kalau dirumahkan dari mana makannya, saudaraku? Benar gak, saudara? Tapi itu Tuhan izinkan supaya perkataan keluar ketika kita berdoa, kita mengakui betapa dahsyatnya Tuhan ini. Saudara, kita akan mengalami masa-masa di mana saudara tidak mengalami pertolongan dari siapapun. Mungkin ada orang akan menyalahkan gereja, mungkin ada orang akan menyalahkan teman sepelayanannya, mungkin orang akan menyalahkan lingkungannya. Kok saya tidak ditolong, saya tidak dibantu, loh RT ini kemana, kok sembako tidak turun, macam, saudaraku. Tapi Tuhan izinkan sampai kau masuk kepada titik di mana kau harus mempercayai Tuhan. Saudara, kadang-kadang keadaan sulit ini membuat kita di mana, Tuhan? Tuhan izinkan, saudaraku. Bukan berarti kita memungkiri kedaulatan Tuhan. Bukan berarti, saudaraku, kita berhenti berdoa. Bukan berarti, saudaraku, kita malas untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Habakuk mengatakan, saudaraku, ya, ayat 3 dikatakan, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Saudara, kalau dipikir-pikirkan, saudaraku, ya, kadang-kadang kenapa ya Tuhan izinkan? Mungkin bukan 1-2 orang yang mengalami kesulitan. Saudara masih bersyukur, saudaraku. Mungkin secara ekonomi saudara mengalami penurunan, ya, rata-rata orang mengalami. Kecuali yang sudah punya banyak harta, tadinya saudaraku punya mobil 5, masih krisis juga, saudaraku. Masih dia bisa jual lagi mobilnya, tinggal 4, tidak juga ada penghasilannya dijual, ya, itu mungkin ada seperti itu. Tapi ada juga, saudara, tidak punya apa-apa juga, suaminya berhenti bekerja. Apa yang dilakukan, saudara? Ini yang perlu kita tahu. Ketika sama sekali pertolongan tidak ada, Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah dapat pertolonganku? Ialah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang seperti tadi saudara pujian itu mengatakan, dari mana pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Di sini Tuhan akan melihat sejauh mana orang mempercayai Dia, terus berkata, mengakui betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara berani nggak mengatakan, uang tidak ada di kantong, beras tidak ada di rumah? Saudara berani berkata, aku percaya Tuhan dahsyat. Atau saudara nangis, Tuhan di mana Tuhan? Saudara berani berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan kau hebat, sekalipun saya belum melihat, tapi aku percaya Tuhan hebat. Saudaraku, kau mengatakan Tuhan
hebat bukan saat itu ketika kau punya uang banyak. Dia hebat bukan ditentukan ketika saudara punya uang banyak, ketika beras melimpah, isi kulkas penuh, atau kebutuhan semua terpenuhi. Tidak. Memang Allah kita hebat, Dia dahsyat. Makanya saudara, orang yang melakukan ini adalah orang yang mempercayai Dia. Saudara, kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan ya. Kita harus mengakui perbuatannya lewat kata-kata kita, saudara. Makanya dikatakan yang tadi ayat Habakuk 3 ayat 3 dikatakan, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya ya. Tuhan mau melihat sejauh mana kita percaya kepada Dia lewat pengakuan kita, saudaraku. Ya, makanya saya bilang Tuhan akan mengizinkan kita mengalami masa sulit, bahkan ke titik nol, supaya Tuhan tahu apakah kita benar-benar mempercayai Dia. Saudaraku, dikatakan ya, ketika Tuhan itu, saudaraku, menyatakan kedaulatannya, kebesarannya Tuhan. Saudara, itu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu besar. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kalau kita lihat, saudaraku, ya, di dalam Yesaya 40 ayat 12, siapakah yang dapat menakar air laut dengan lekuk tangannya? Betapa besarnya Tuhan itu. Siapakah yang bisa mengukur langit dengan jengkal? Hanya Dia yang berdaulat, yang maha kuasa, yang bisa melakukannya. Betapa Tuhan itu hebat. Tapi terkadang kita mengukur Tuhan itu kecil. Di mana Tuhan? Kok aku kekurangan? Di mana Tuhan? Kok aku sakit? Di mana Engkau Tuhan? Kok aku mengalami duka? Di mana Engkau Tuhan? Saudara, jangan ada satupun merendahkan kekuatannya Tuhan. Makanya dikatakan Allah di atas semua Allah. Ya, dikatakan sesungguhnya ayat 15, Yesaya 40 ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Saudara, bisa enggak saudara mengelilingi pulau-pulau? Saya pernah, saudaraku, ya, keliling satu pulau namanya di daerah Pulau Natuna, Bunguran Barat, saudara. Pulau itu memang kecil, tidak ada penduduknya. Kami merantau pagi-pagi, dan itu, saudara, begitu lelahnya, capek, ya. Itu masih pulau kecil. Saudara, dikatakan firman Tuhan, pulau-pulau seperti debu halus, tidak lebih dari abu halus beratnya. Saudara, kalau pulau-pulau udah seperti debu halus, saudara, sebesar apa sih? Bisa nggak saudara ukur? Tuhan itu besar. Kadang-kadang orang mengukur ketika Yesus di dunia sama dengan kita manusia itu, waktu Dia melakukan amanat agung, bagaimana Dia menyelamatkan kita. Dia jadi manusia seperti yang diciptakannya. Kalau Tuhan itu nyatanya, saudara, kalau Tuhan itu sebesar yang sebenarnya Dia datang ke bumi, saudara, bumi gemetar ketika Dia menginjakkan kaki. Saudara, kalau Dia datang memberikan kabar baik kepada manusia dengan kebesarannya, kira-kira manusia takut, saudara. Makanya Dia jadi seperti yang Dia ciptakan manusia. Dia seperti manusia. Dia ada di rahim Maria dan Dia lahir seperti manusia, seperti lapar, haus, mengalami supaya manusia bisa menerimanya. Tapi banyaknya manusia yang percaya, banyak juga yang tidak percaya, saudara. Makanya dikatakan, saudara, orang yang tetap mempercayai Tuhan, tetap mengakui kedaulatannya Tuhan, kebesarannya. Makanya apa yang harus dilakukan orang yang percaya? Yang pertama, saudaraku, yang kita lakukan, kembali ke Habakuk tadi, saudaraku, Habakuk 3 ayat 3 dikatakan, bumi penuh dengan pujian. Ketika kau mempercayai Tuhan, puji Dia. Amin.
ketika dalam sakit pun haleluya, haleluya. Saya kalau sakit saudara, sakit perut ini, kalau udah saya sakit perut saudara, aduh minta ampun deh. Saya benar-benar Tuhan, haleluya, 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 terpuji. Terus saya memuji saudara, puji-pujian sampai ini sembuh dan sembuh saudara. Harus kita lakukan. Bukan hanya sakit, ketika kekurangan, ketika dalam kesulitan, saudara puji Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan? Tetapi Habakuk 3 saudara, ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan kepada saudara semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, amin. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin saudara. Saudara, sekalipun pohon ara tidak berbuah, mungkin saudara tidak punya pohon ara. Ada yang punya sawit? Masih bersyukur sawitnya berbuah Pak ya. Mungkin ada yang punya kebun ya. Di Indonesia masih berbuah. Saudara coba bayangkan hal yang sulit sekalipun itu tidak berbuah saudaraku. Sekarang saudaraku, cabai turun. Mungkin banyak petani cabai yang nangis. Kenapa? Mereka berusaha nanam cabai, mereka punya angan-angan bahwa menjelang lebaran cabai mereka harganya naik, malah turun saudara. Berapa petani cabai yang mengharapkan cabai naik ternyata turun. Kira-kira mengecewakan nggak saudara? Mengecewakan. Ya. Orang menanam serai di mana-mana karena kemarin dengar serai harganya 7.000. Semalam saya dengar harga serai turun saudaraku. Banjir serai. Nah, ini loh saudaraku ya. Dikatakan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun kecewakan saudara ya. Ya, ketika mulai orang berdagang, saya saudara ke pasar beberapa hari yang lalu saudara, saya melihat ada salah satu jual mie kuning saudara ya. Biasanya jam 10 itu sampai jam 11 sudah habis. Sekarang saudara masih ada. Saya melihat penjual sayur saudara, banyak masih sayurnya. Semalam kami cerita-cerita beberapa ibu-ibu saudara. Saya orang Batak, satu orang Minang, satu orang Jawa. Cerita tentang pasar saudara. Mereka bilang bagaimana harga bawang naik, bagaimana harga gula naik. Semua mengalami kesulitan. Tapi ada salah satu ibu bilang, ini pasti wabah ini selesai bulan 7. Oh mantap ibu ini, saya bilang. Harusnya kita optimis saudara. Amin. Aduh gimana ini harga semua naik gimana penghasilan? Tidak saudara, kita harus seperti Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Dikatakan saudara, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini jemaat masih banyak saudaraku ya, ternaknya dalam kandang, amin. Masih banyak isi ATM, amin. Ya saudara jangan pula, oh masih banyak stokku, gak perlu aku puji Tuhan. Tidak saudaraku ya, itu akan mengalami saudaraku, di mana Tuhan izinkan kita mengalami sulit. Mungkin isi ATM saudara ada, tapi saudara punya masalah yang lain ya. Mungkin ada isi ATM saudara supaya Tuhan berikan di hati saudara memberi kepada orang kekurangan. Banyak sekarang saudara menjerit beras tidak ada di rumahnya. Makanya selagi saudara punya uang, jangan dulu beli yang lain-lain untuk kemewahan atau untuk kebutuhan selain kebutuhan pokok. Lihat kiri kananmu, banyak yang membutuhkan saudaraku. Kasih beras, kasih gula, sembako saudaraku. Mungkin mereka berdoa saudaraku, meminta bantuan, tapi Tuhan pakai kadang-kadang orang-orang, anak-anak Tuhan untuk menolong mereka. Kita lanjut saudara ya. Ayat 18. Namun aku akan apa saudara? Namun aku akan
bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Hambaku berkata, dia komitmen kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tidak ada hasil ladangnya, semua ternaknya pun habis, dia katakan, aku tetap beria-ria. Amin. Saudara harus berani berkata, Tuhan, sekalipun aku masa sulit, aku akan beria-ria, aku akan bersuka cita, karena Allah itu baik, saudaraku. Ya, kalau Tuhan izinkan, bukan langsung saudara beria-ria, pluk, langsung terjadi mukjizat, tidak, saudara. Tuhan melihat, kamu ini beria-ria memang dengan hati yang tulus atau memang hanya sesaat. Saudara tahu sesaatnya seperti apa? Pujilah nama Tuhan, semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang samanya. Dari seluruh saudara semangat memuji Tuhan, ya. Atau mari kita bersukaria, semangat. Wah, hari pertama belum dapat pertolongan, hari kedua saudara masih semangat, tidak dapat pertolongan, hari ketiga Tuhan melihat, apakah saudara semangat? Masih semangat, terus Tuhan lakukan sampai Tuhan melihat, benarlah pujian yang keluar dari mulutmu anakku, benar-benar kau tulus memujiku, bukan karena apa yang kuberikan kepadamu. Saudara, masa pengujian anak-anak Tuhan akan diuji. Apakah kau beria-ria di dalam Tuhan? Apakah mulut saudara Tuhan pakai, saudara pakai untuk memuliakan Tuhan? Ataukah dengan kata-kata, mulai kata-kata kutuk atau kata-kata mengeluh? Saudara coba bayangkan, bangsa Israel setiap pagi Tuhan kasih mana, ya. Awal-awal mereka memang setia, wah hebat Tuhan Allah dahsyat. Berikutnya mulai kata-kata keluhan. Orang yang mengeluh sampai nggak ke tanah Kanaan, saudara? Tidak. Saudara, Tuhan izinkan masa kesulitan karena Tuhan siapkan di balik kesulitan ini ada perkara besar. Apakah saudara masuk kalau saudara mengeluh? Tidak, saudara. Makanya Tuhan izinkan segala sesuatu untuk perkara yang besar. Dia izinkan kesulitan menguji hati saudara. Karena kalau kita tidak diuji Tuhan, ya saudara, apakah kita bisa menerima berkat itu? Mungkin kita jadi sombong, saudara. Makanya Tuhan izinkan, Tuhan lihat seperti apa saudara mempercayai dia, saudara. Ya, makanya Habakuk berkomitmen, dia bilang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Makanya dikatakan, saudaraku, Allah itu bukan hanya mencukupkan semua kebutuhan saudara, bahkan hidup saudara, ya, ketika mati secara daging, Tuhan akan bangkitkan secara roh. Tuhan berikan hidup yang kekal. Yang di bumi ini belum seberapa dibanding penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Belum sebanding dikasih apa yang diberikan Tuhan, hidup yang kekal bagi kita, saudaraku. Makanya orang yang tetap mempercayai Tuhan, satu, memuji Tuhan dengan mulutnya, kedua, bersorak-sorai, sukacita, ekspresikan saudara bahwa saudara mempercayai Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, ya, seperti apa orang yang tetap mempercayai Tuhan? Kita buka, saudaraku, di Mazmur 34 ayat 3. Haleluya. Ini sekalian ayat hafalan saudara ya. Kalau minggu lalu 1 Timotius 4 ayat 8, minggu ini ayat hafalan saudaraku 34, Mazmur 34 ayat 3. Kita baca bersama-sama juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Saudara, orang yang mempercayai Tuhan, dia selalu bermegah, pikirannya selalu positif, pikirannya penuh dengan sukacita. Semua pandangannya seperti yang dikatakan Tuhan. Banyak orang berkata, Tuhan kau berjanji, tapi kok belum kau tepati? Benar nggak? Pernah nggak kita bertanya kepada Tuhan?
Tuhan akan memberkati aku di kota, Tuhan akan memberkati aku di ladang. Tuhan akan menjadikan aku kepala dan bukan ekor. Banyak janji Tuhan di Ulangan 28, saudaraku. Apakah semua sudah digenapi sama saudara? Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Apakah kita memungkiri kekuatannya? Apakah kita memungkiri perkataan Tuhan? Tetapi orang yang mempercayai Tuhan, dia akan bermegah kepada Tuhan. Dia bangga. Ketika dia bangga, dia akan ajarkan anak-anaknya untuk mempercayai Tuhan. Ketika dia bangga, dia akan mempengaruhi orang-orang lain untuk mempercayai Tuhan. Ketika dia bermegah karena Tuhan, dia akan memperkatakan kemegahannya kepada Tuhan kepada orang-orang lain. Saudara, wah, sikap orang bermegah itu, saudara, bukan orang yang mimpi ataupun orang yang pikiran negatif. Makanya saya bilang ketika kami ngobrol dengan ibu-ibu yang bertiga semalam, ada salah satu dia optimis bahwa bulan 7 COVID-19 ini berhenti. Saudara, seperti apa optimisnya saudara? Melihat pertolongan Tuhan. Harusnya kita sebelum melihat, kita harus berkata, aku percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Aku percaya janjinya pasti digenapi. Aku percaya pasti Tuhan tolong. Ya, saudara, wanita pendaran 12 tahun. Tahun pertama dia tidak melihat mukjizat Tuhan. Tahun kedua tidak dia melihat. Apakah dia tetap percaya? Dia mengharapkan, saudara. Kenapa dia sembuh pada udah 12 tahun baru dia mengalami mukjizat? Karena Tuhan melihat dia menantikan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan pemelihat bagaimana saudara menantikan dia, saudaraku. Lewat sikap kita yang tadi memuji Tuhan, yang kedua bersorak-sorai bagi Tuhan, yang ketiga jiwa kita bermegah. Jiwa ini bermegah itu nampak dari cara kita berpakaian, dari cara kita berbicara, dari cara kita bersikap. Orang yang mempercayai Tuhan, orang bermegah ini pasti suka berdoa, saudara. Pasti suka menyembah Tuhan. Pasti suka memberikan waktu kepada Tuhan. Saya, saudaraku, memang melatih ponakan saya yang dua ini, saudara, yang Tuhan percayakan untuk kami bina. Setiap pagi kami berdoa, saudaraku. Setiap pagi kami berikan pujian kepada Tuhan. Saya rindu pastori ini, saudaraku, penuh pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan mengalir. Amin. Jadi orang yang mau tetap mempercayai Tuhan harus memuji Dia, bersorak-sorak bagi Dia. Yang ketiga, saudara, jiwa kita bermegah. Mazmur 34 ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saya percaya 3 poin ini, ketika kita mempercayai Tuhan, mulut kita selalu memuji Tuhan, mulut kita selalu bersorak-sorai bersuka cita karena Tuhan. For all